Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kembali kita akan mengomentari Bangkei. Dalam video live-nya, dia membandingkan Musa dengan Yesus. Kemudian Bangkei menggunakan literatur Yahudi untuk mendiskreditkan Yesus dan meninggikan Musa. Nanti kita akan gunakan standar yang sama dalam menilai Islam. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. PhD, PhD. Rabbi Emeritus of Temple Bethel, New York, Presiden Hebrew Union College, Cincinnati, Ohio. Masya Allah. Rabbi ini nggak main-main, Bob. Tertinggi tuh, presiden tuh. Ya, yang bilang siapa? Mereka. Udahlah. Yang masuk ke live comment. Bukan laut lah. Bilpahit dan kawan-kawan. Ya. Geser ke bawah, Ustaz. The beginnings. Supaya kita nggak lama-lama. The beginnings. The beginnings. Oke deh. Oke. Silakan Ustaz Zani dulu. Iya, ya. Oke. Agak panjang nggak apa-apa ya, Ustaz. Ya. Soalnya kalau dipotong-potong malah nggak boleh. Ya kan? Sekarang Ustaz Zani. Oke, bisa naik sedikit. Ustaz Zani, naik lagi. Langsung. Di blok nanti. Naik. Nah, naik itu lagi. Lagi. Oke. Perhatikan ini, pemirsa yang mulia muslimin wa saudara rahimakumullah. Beliau lahir pada tanggal 7 Adar. Ya? Ia lahir dalam keadaan disunat. Dan dapat berjalan setelah lahir. Jalan, jadi lahir jalan ya. Dan yang paling dahsyatnya itu, geser ke bawah itu di sebelah sotah. Di sebelah sotah. Ia berbicara dengan ayah dan ibunya pada hari pangkat. Sekali lagi, lahir dalam keadaan sudah disunat. Lahir langsung jalan. Jadi kata tadi sama Yesus, udahlah, udah putus asa lah udah. Ya, kalian tuh udah putus asa udah. Ya, dahsyat ini. Ini berdasarkan dari ada Pirkei Rabah, ada Yobel, ada Sotah, ada Talmud, ada Midrash, ada Targum, semua lengkap di sini. Ya, ini dahsyat udah luar biasa udah. Wah jauh banget Yesus jauh banget. Ya. Siapa yang lebih hebat? Ya ini kemana-mana lah. Ini baru sedikit nih. Lahir dalam keadaan sudah. Barusan Bangkei menggunakan tafsir Yahudi untuk menunjukkan keutamaan Musa. Ingat, ini adalah tafsir atau juga bisa dibilang dongeng. Karena dalam Taurat tidak ada diceritakan Musa bicara saat bayi dan langsung jalan. Semua ini adalah tafsiran para rabi dan bukan kitab suci. Peristiwa Musa bicara saat masih bayi. Saya teringat cerita Isa yang juga bicara saat masih bayi. Dan kisah ini tercatat dalam Quran surah 19 ayat 30. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab, Injil, dan menjadikan aku seorang nabi. Ternyata kisah ini sudah ada dalam Arabic Infancy Gospel bab 1, abad ke-6 Masehi. Bayi Yesus berkata kepada Maria, Aku adalah Yesus, anak Allah, Logos yang telah engkau lahirkan. Sebagaimana malaikat Gabriel memberitahu kepadamu, Bapakku telah mengutus aku untuk menyelamatkan dunia. Teman-teman, lihat redaksi kalimatnya. Keduanya sama-sama bicara saat bayi. Tapi bedanya, dalam Arabic Infancy Gospel, Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah dan Logos dan datang menyelamatkan dunia. Meskipun isi dari Gospel ini memuliakan Yesus dan ada kemiripan dengan keempat Gospel yang kanonik. Injil ini tidak diterima karena ditulis abad ke-6 Masehi, sekitar 500 sampai 600 tahun setelah Yesus, oleh komunitas Kristen Timur Tengah. Penulisnya tidak dikenal secara resmi dan bukan rasul. Dan isi teologisnya banyak cerita legenda, misal bayi Yesus bicara, membuat burung dari tanah liat, dan sebagainya. Jadi Injil ini memuliakan Yesus tapi tidak dianggap sebagai Injil karena berisi legenda dan dongeng. Tapi ternyata isi dari Injil ini justru ada dalam Quran. Silakan teman-teman simpulkan sendiri. Kita lanjut. Yang menang siapa? Moses lah udah. Ya Moses yang tadi, Moses yang Jewish Encyclopedia. Yang Moses. Ya. Geser ke bawah cari death of Moses, kematiannya. Ini ada cerita menarik di saat sebelum beliau wafat ya. Ini ya. Asik nih. Wah, asik benar. Kayak nonton film. Silakan Ustaz Zani, Ustaz Zani, pemirsa yang mulia, silakan. Untuk pernyataan bahwa Musa tidak mati sama sekali, bandingkan Sotah 13b. Ketika malaikat maut yang diutus Allah kepada Musa muncul di hadapannya dan berkata, berikanlah jiwamu kepadaku. Musa menegurnya. Katanya, engkau bahkan tidak berhak muncul di tempatku duduk. Beraninya engkau mengatakan kepadaku bahwa aku akan memberikan jiwaku kepadamu. Malaikat maut menyampaikan jawaban ini kepada Allah. Ketika
Allah berkata kepada malaikat itu untuk kedua kalinya, "Berikanlah jiwa Musa kepadaku." Ia pergi ke tempat di mana Musa berada, tetapi Musa telah pergi. Kemudian, ia pergi ke laut untuk mencari Musa di sana. Laut berkata bahwa ia tidak pernah melihat Musa sejak ia memimpin bangsa Israel melewatinya. Kemudian, ia pergi ke pegunungan dan lembah-lembah yang memberitahunya bahwa Allah telah menyembunyikan Musa, menjaganya untuk kehidupan di dunia yang akan datang, dan tidak ada makhluk yang tahu di mana ia berada. Malaikat maut takut sama dia. Mau ditonjok. Malaikat maut takut nih, asli. Malaikat maut takut asli. Malaikat maut takut sama dia. Barusan, Bangkei menceritakan kisah di mana Musa tidak mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dan hal itu tertulis dalam literatur Yahudi. Dan ternyata kisah ini dijadikan hadis oleh Muslim, dan hadis ini berdasar dari Muhammad. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan, itulah sebabnya dalam sebuah hadis ketika malaikat maut datang kemudian ingin mencabut nyawa Nabi Musa tidak terima. Nabi Musa pun tampar malaikat tersebut sehingga copot matanya ya. Jadi malaikat maut datang menjelma dalam bentuk apa? Manusia, menjelma. Sempurna penjelmaannya ketika dipukul oleh Nabi Musa ada pengaruhnya. Pertanyaan kita adalah, kok bisa sama dengan komentar Yahudi terhadap Musa? Apakah Muhammad mendengar kisah ini dari orang Yahudi? Lalu, para penulis hadis menjadikan itu sebagai perkataan Muhammad yang diilhamkan Allah. Silakan teman-teman menilai. Kita lanjut. Yesus in the Talmud langsung biarin. Langsung diulti ya sama Ustadznya mah, nggak usah lama-lama. Capek ngadepin orang-orang Kristen, so tahu itu. Yang written by Gil, nggak ya, oke? Written by Gil, ya. Oke, sudah lihat tuh. Dait yang Balaam, beginning, conclusion, history, Jesus in. Itu apa yang bawah? Kita nggak perlu baca yang aneh-aneh, langsung aja. Menurut orang Yahudi, jangankan jadi Tuhan, jangankan jadi juru selamat. Diingat aja tidak boleh. Yemach shemo vazikro. Nggak boleh. Utuk itu nggak boleh. Nggak boleh. Dilarang. Mengingat aja nggak boleh. Apalagi jadi Tuhan. Karena apa? Tuh. Itu baca tuh. Itu baca. Geser ke bawah. Cari ada kotak ke satu. Ada kata-kata di dalam. Penghinaan terhadap Maria yang terberkati. Sanhedrin 106a menyatakan bahwa ibu Yesus adalah seorang pelacur. Ia keturunan para pangeran dan gubernur, berzina dengan tukang kayu. Juga dalam catatan kaki untuk Sabat 104b disebutkan bahwa dalam teks Talmud yang tanpa sensor tertulis bahwa ibu Yesus Miriam, sang penata rambut, berhubungan seks dengan banyak pria. Yesus adalah anak haram yang lahir dari perzinahan. Maria adalah seorang pelacur. Yesus, Bileam, adalah orang jahat. Yesus adalah orang penyihir dan orang bodoh. Maria adalah seorang pezina. Baca semua ya. Mau ya? Baca semua. Baca aja semua. Ya. Saya rasa Kristen tidak akan mampu bertahan dari kotak nomor 1. Tidak akan mampu bertahan dari kotak nomor 1. Karena Yahudi yang nulis, bukan Islam. Bukan orang Islam. Yahudi yang nulis. Yahudi yang menulis. Barusan Bangkei mengutip Talmud yang bicara negatif tentang Yesus dan Maria. Padahal Bangkei ini dari mulutnya mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama. Tapi kenapa Bangkei mengglorifikasi hinaan Yahudi kepada Yesus dan Maria? Karena Bangkei ini orang munafik. Bangkei hanya ingin menggunakan tangan Yahudi untuk mendiskreditkan Kristen. Kalau menurut Bangkei, Isa dan Yesus itu sama. Artinya, Yahudi baru saja menghina Nabi Islam dan Bangkei sangat menikmatinya. Kalau Bangkei menggunakan Yahudi untuk mendiskreditkan Yesus, mari kita gunakan pendapat Yahudi juga untuk menilai Islam. Kali ini saya kutip video dari Bro Andre Tunggal. Website atau dari sebuah forum Miyodea, dan judulnya adalah Islam Avodasara. Kata Avodasara ini adalah disebutkan sebagai kata ganti dalam bahasa Ibrani sebagai, ya itulah tadi ya, penyembah bukan yang satu-satunya ya, atau ya maafkan ya teman-teman, yang disebut sebagai orang bertanya apakah Islam juga melakukan sebuah penyembahan yang juga berhala begitu, apakah begitu? Nah, seorang rabi namanya Yom Tov ben Abraham Azevili, ya, rabi ini adalah lebih beken dengan nama Ritva. Dia berasal dari sebuah kota namanya Sevilla dari Spanyol pada abad yang ke-13, menuliskan begini ya. Ritva dari abad 13-14 Masehi mengatakan bahwa while Muslim are monotheist, the religion is considered complete idol worship.
Atau saya terjemahkan begini ya. Meskipun klaim Muslim adalah monoteistik, agama mereka, ini kata Rabbi Ritva, agama mereka bisa dianggap, Anda baca sendiri. Agama mereka bisa dianggap, Anda baca sendiri terjemahan ini ya. Complete idol worship. Ini kata Rabbi Yom Tov ben Abraham Asefili ya, dari Sevilla. Nah, jadi ini adalah perkataan Rabi Yahudi juga. Nah, misalnya kita baca lagi yang berikutnya ya. Dalam komentarinya kepada tentang topik Sanhedrin, ada seorang rabi yang lain namanya Nisim ben Ruben of Gerona ya. Jadi rabi ini dari Gerona ini dia mengatakan seperti di depan ini. In his commentary, Duran wrote in the 14th century CE that like the Christian, the Muslim by worshipping their religious object were engaging in divine worship of idols, and therefore their ruling is of idol worship. Incidentally, Duran also referred to Muhammad as, saya tidak akan lanjutkan. Anda baca sendiri, atau dalam terjemahannya adalah nih, Muslim itu menyembah objek keagamaan mereka dan terlibat dalam penyembahan berhala menurut Rabbi Nisim ben Ruben dari Gerona. Jadi dia menyoroti ibadah yang dilakukan oleh Muslim terkait dengan Ka'bah, terkait dengan ibadah-ibadah mereka itu. Di situ dia mengambil kesimpulan bahwa Muslim itu disebut menyembah objek keagamaan mereka. Itu kata Rabi ini ya. Bahkan Rabi itu menyebut bahwa Muhammad sebagai, nah ini saya tidak bisa baca ya. Saya tidak akan baca karena saya menghargai perasaan mereka begitu ya. Nah, tapi silakan teman-teman baca sendiri ya. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Nah, jadi kalau Kainama pengen pakai rabi-rabi Yahudi untuk ngata-ngatain Kristen, masalahnya rabi-rabi Yahudi itu juga tidak ketinggalan untuk ngata-ngatain agamanya Kainama. Itu masalahnya. Begitu loh. Jadi bagaimana? Apakah Bangkei setuju dengan pernyataan Yahudi tadi tentang Islam? Dari sini kita melihat munafiknya Bangkei. Di sisi lain dia bilang Isa sama dengan Yesus. Dan oleh karena itu dia memuliakan Yesus. Tapi di saat yang sama, dia menggunakan pendapat Yahudi untuk menghina Yesus, yang katanya sama dengan Isa. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap klaim dari Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab. Untuk itu saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab. Untuk itu saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa.
Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hey bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Iya betul. Jadi yang mana ini yang benar?